PT Garuda Indonesia Tbk atau GIAA merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang terdampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat Garuda harus menanggung utang hingga 7 miliar US dollar atau setara dengan 100,6 triliun rupiah. Besarnya utang ini dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Alhasil, Garuda Indonesia tidak mendapat pemasukan yang cukup untuk membayar lessor yang biayanya semakin membengkak. Untuk mengurangi beban utang, maskapai BUMN ini terpaksa harus memangkas sebanyak 97 rute penerbangan. Rute penerbangan internasional menjadi target pemangkasan dan nantinya Garuda akan fokus kepada rute penerbangan domestik. Walaupun ada sebagian rute domestik yang juga dihapus. Targetnya dari 237 rute yang dimiliki pada 2019 dapat turun menjadi 140 rute. Nggak ada lagi ada rute long haul ke Amsterdam dan London, ditutup. Rute seperti Korea Selatan juga ditutup, hanya menyisakan volume kargo memadai, ujar Kartika Wiryaatmojo, Wakil Menteri 2 BUMN. Tapi, tidak semua rute internasional yang ditutup. Sejumlah rute internasional yang memiliki volume kargo baik dan menghasilkan margin positif akan dipertahankan. Selain pemangkasan rute, jumlah pesawat milik PT Garuda Indonesia juga sudah mulai dikurangi. Pada tahun 2019 ada 202 unit dan pada 2022 nanti, Garuda hanya memiliki 134 unit pesawat. Efisiensi rute dan pemangkasan frekuensi merupakan salah satu rencana bisnis Garuda yang tercantum dalam proposal restrukturisasi yang saat ini sedang diajukan. Dalam proposal restrukturisasi ini, Garuda mencantumkan 3 poin penting. Poin pertama adalah soal haircut atau pemotongan utang yang meskipun dilakukan tapi bisa tidak diterima. Kedua, selama 1-2 tahun masa recovery pandemi atau tingkat pergerakan belum normal, perseroan hanya membayar pungutan biaya hak penggunaan atau BPH dari lessor dengan nilai minimum yang rendah. Ketiga, apabila pandemi selesai dalam 2 tahun, pihaknya akan membayar BPH sesuai dengan harga pasar. Ini 3 poinnya, kalau tidak menerima silakan. Kami sudah mengajukan proposal secara verbal dan berbicara dengan advisor dan lessor. Selanjutnya secara formal kami sampaikan ini rencana bisnis dengan jumlah pesawat lebih kecil, tapi memberikan jaminan kepada lessor Garuda menjadi perusahaan yang menguntungkan, ujar Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia. Pihak Garuda Indonesia juga menjelaskan perseroan memiliki sebanyak 800 kreditur yang tengah dinegosiasikan. Pihaknya pun lebih memilih penyelesaian lewat in-court atau jalur penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Wah, kira-kira Garuda Indonesia bakal selamat nggak ya dari turbulensi utang?